Halo guys, balik lagi bersama aku, Kamaya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang logaritma, ya. Gimana cara kita memahami apa sih yang dimaksud dengan logaritma itu sendiri, oke? Nah, jadi teman-teman sebenarnya logaritma dan eksponensial itu dia saling berkebalikan. Jadi nanti dari nilai eksponensial kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk logaritma. Yang dimana kalau di eksponen itu tujuannya kita mau mencari hasil dari pangkatnya atau hasil dari bilangan yang berpangkat atau bilangan eksponensial. Sedangkan kalau di logaritma itu tujuan kita untuk mencari pangkat dari eksponen ini sama dengan berapa. A pangkat berapa biar hasilnya itu adalah C. Begitu teman-teman. Oke? Nah, sekarang coba kita kenalin ya unsur-unsur yang ada di eksponen, di mana bilangan yang akan kita pangkatkan itu seperti biasa kita sebut sebagai basis kalau di eksponen. Sedangkan kalau yang berada di posisi atas itu namanya adalah pangkatnya atau eksponensial atau eksponen kalau bahasa matematisnya. Sedangkan C ini sudah pasti adalah hasil dari eksponennya atau hasil dari perpangkatannya. Nah, yang dimana kalau bentuk eksponen ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka pangkat ini, teman-teman, pangkat yang ada di eksponen ini sudah pasti menjadi hasil logaritma. Nah, begitu guys. Kemudian, basis yang ada di eksponen itu juga sama menjadi basis di logaritma. Nah, sedangkan C hasil dari eksponen itu menjadi numerus di logaritma. Begitu. Nah, misalkan nih, misalkan kita punya 2 pangkat 3 itu kan nilainya adalah 8. Nah, kalau bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma, itu hasilnya akan sama dengan 2, teman-teman. 2. Nah, log atau pangkat berapa biar hasilnya itu adalah 8. Nah, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, maka hasilnya adalah 2 log 8, yang dimana 2 log 8 hasilnya adalah pangkatnya. Begitu, berarti 2 log 8 itu adalah 3. Begitu teman-teman ya. Jadi karena kita tahu ya log dan eksponen itu saling berkebalikan, jadi bahasa logaritma ini bisa kita sederhanain menjadi 2 dipangkatin berapa biar hasilnya itu adalah 8. Begitu. Dimana kita tahu 2 pangkat berapa biar jadi 8 yaitu adalah 3. Begitu teman-teman. Oke? Nah, kemudian di sini kita tahu ya guys kalau di logaritma itu seperti biasa sama seperti dengan eksponen syaratnya adalah aku tulis di sini ya. Syaratnya itu sudah pasti basisnya harus lebih besar dari 0. Tapi dia juga nggak boleh sama dengan 1. Karena kalau misalkan basisnya 1, nanti bentuknya stagnan ya, bakal 1 terus. Nah, terus sudah pasti kalau numerusnya itu juga nilainya harus lebih besar dari 0. Begitu, teman-teman. Ya, jadi basis dan numerusnya harus lebih besar dari 0, yang dimana artinya dia harus bilangan positif, tapi ada satu syarat tambahan, yang dimana basisnya itu tidak boleh juga sama dengan 1. Begitu. Nah, sekarang biar makin mantap nih sama materinya, kita langsung cobain ke contoh soalnya aja. Di sini kita punya ada 2 bentuk contoh soal, teman-teman. Tadi kayaknya udah kebahas ya, 2 log 8 ya. 2 log 8, 3 log 9, 2 log 1/16, sama 6 log 1/36. Nah, kita coba dulu untuk nomor 1 ya. 2 log 8, teman-teman. Seperti biasa, kalau bentuk ini kita translate guys, ini artinya adalah 2. Kita pelan-pelan aja ya. 2 dipangkatin berapa biar hasilnya itu adalah 8 teman-teman. Ya udah, caranya kita tinggal cari teman-teman. 8 ini hasil dari 2 pangkat berapa. Oke? Kita coba ya, kita coba jabarin perkaliannya. Berarti dimulai dari basisnya 2 ya, karena yang diminta adalah 2 pangkat berapa. Kita coba dengan 2 kali 2 dulu. Ternyata hasilnya masih 4. Kemudian kita kaliin lagi dengan 2, hasilnya adalah 8 ya, baru dapat 8. Jadi ternyata 8 ini bisa kita dapatkan dari 2 yang berpangkat 3. Begitu teman-teman. Jadi sudah kita pasti tahu guys. Jadi ternyata 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 8? Yaitu jawabannya adalah 2 pangkat
3. Udah gitu doang. Jadi 2 log 8 jawabannya adalah 3. Nah, udah gitu guys. Jadi kita punya 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, coba kita lanjut nih guys. 3 log 9 itu hasilnya berapa? Nah, seperti biasa bisa kita translate bentuk ini guys. 3 log 9 dimulai dari 3 dipangkatin berapa sih? Ya, karena logaritma itu kebalikan dari eksponen atau kebalikan dari pangkat berapa, biar hasilnya itu adalah 9 teman-teman. Ya udah, tinggal kita cari. 9 ini bisa kita dapatkan dari 3 yang kita kalikan sebanyak berapa kali ya. Oke, kita langsung gaskan aja kita cari. Berarti kita mulai dari 3-nya kita kaliin dulu 2 kali. Udah ketemu 9 ya. Ya udah, berarti ternyata 9 ini bisa kita dapatkan dari 3 yang berpangkat 2. Jadi ternyata 3 pangkat berapa nih yang hasilnya 9? Yaitu adalah 3 pangkat 2 teman-teman. Jadi 3 log 9 itu sudah pasti adalah 2. Begitu aja. Oke, gimana? Mudah bukan untuk mengerjakan logaritma? Nah, sekarang kita coba langsung lanjut ke 2 log 1/16. Nah, gimana nih kalau misalkan numerusnya itu unik? Numerusnya di sini bentuknya pecahan. 1/16 sama 1/36. Ya udah, pengerjaannya sama lagi teman-teman. Seperti biasa ya, kita coba kerjain dulu yang 2 log 16. Berarti 2 log 16 ini kalau kita jabarin itu akan menjadi 2. Nah, 2 pangkat berapa biar hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah 1/16. Nah, di mana di sini kita punya sebuah sifat dari eksponensial. Di mana sifatnya itu, nah, sifatnya adalah kalau misalkan kita punya sebuah bilangan berpangkat, yang di mana pangkatnya itu bernilai negatif, nah, biar kita mau pangkatnya itu bernilai positif, maka bentuknya ini harus kita balik. Jadi kita punya 1/A pangkat N. Nah, di sini kita tahu teman-teman 1/16. Sedangkan kita mau cari 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/16. Nah, biar simpel guys, kita cari aja nih. 16 ini merupakan hasil dari 2 pangkat berapa. Oke, kita coba cari ya. Berarti 2 kita coba kalikan dengan 2 dulu. Hasilnya 4, belum nyampe 16. Kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 8, belum nyampe 16. Kita kalikan lagi dengan 2. Ternyata hasilnya sudah 16. Ternyata 16 ini bisa kita dapetin dari 2 yang berpangkat 4. Begitu teman-teman ya. Jadi ternyata 16-nya itu bisa kita dapatkan dari 2 pangkat 4. Jadi kalau kita buat kesimpulannya guys, di sini teman-teman, kalau misalkan kita punya nih guys, kalau misalkan kita punya 1/16 itu sama dengan 1/2 pangkat 4, berarti 1/2 pangkat 4 ini akan sama dengan 2 pangkat negatif negatif 4. Begitu. Jadi ternyata 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 1/16? Yaitu jawabannya adalah 2 yang berpangkat negatif 4. Jadi kita punya 2 log 1/16 itu sudah pasti jawabannya adalah negatif 4. Begitu aja. Oke? Nah, jadi sekarang kita udah ketemu ya. Ternyata hasil dari 2 log 1/16 itu adalah negatif 4. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Nah, bentuknya sama, apa namanya, numerusnya sama-sama bentuknya pecahan. Tapi sekarang kita coba translate lagi. 6 log 1/36. Dimana kita tahu log itu kebalikan dari eksponen. Berarti kalau kita translate ke dalam bentuk yang mudah kita pahami, 6 log 1/36 ini artinya adalah 6 dipangkatin berapa sih biar hasilnya itu adalah 1/36. Nah, udah deh, tinggal kita cari aja nih teman-teman ya. 36 ini hasil dari 6 pangkat berapa? Nah, langsung kita gaskan, kita cari 6 kali 6. Udah ketemu ya 36 ya langsung. Berarti ternyata 36 ini adalah hasil dari 6 yang berpangkat 2. Ya udah, kalau satu, gimana ya kita buat ya? Kalau 1/36 ini sama dengan 1/6 pangkat 2, berarti 1/6 pangkat 2 atau 1/36 itu akan sama dengan 6 yang berpangkat negatif
-2. Jadi kita punya 6 pangkat berapa nih yang hasilnya 1/36? Ya Udin, yaitu adalah 6 pangkat -2. Jadi kita punya nilai dari 6 log 1/36 itu adalah -2. Begitu teman-teman. Ya, jadi simpelnya log itu kita translate ke dalam bentuk yang mudah kita pahami yaitu menjadi 4 pangkat berapa ya. Karena kita tahu guys kalau logaritma itu dengan pangkat atau dengan eksponen itu dia saling berkebalikan. Jadi kalau kita punya 2 log 8, ini bisa kita translate menjadi 2 pangkat berapa sih biar hasilnya itu 8. 3 log 9 kita bisa translate jadi 3 pangkat berapa sih biar hasilnya itu adalah 9. Begitupun dengan yang terakhir tadi ya, yaitu 6 log 1/36. Ya udah ini bisa kita translate ke dalam bentuk yang mudah kita pahami. Jadinya 6 dipangkatin berapa sih biar hasilnya itu 1/36. Jadi pangkat itulah yang menjadi hasil dari logaritmanya. Begitu. Oke? Begitu aja untuk pemahaman tentang logaritma kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sifat-sifatnya. Begitu. Sekian dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.